Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Ba'd. Kita lanjutkan lagi bacaan kita pada kitab Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matnil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad ibn Thabit ibn Sa'id Al-Washabi hafizahullahu ta'ala. Sekarang kali ini alhamdulillah kita teruskan kajian bacaan anak ini offline bersama para santri hafizakumullah. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita online, kalau nggak salah telah sampai an-nakirah. Mungkin kemarin ada yang ikut. Ya, nakirah ya. Kita berarti sekarang lanjutkan pembahasan an-nakirah. Qala al-muallif rahimahullahu taala an-nakirah. Apa itu nakirah? Dikatakan di sini kullu ismin, setiap isim syai'in fi jinsih, yang dia syai' mencangkup pada jenisnya. Setiap isim yang dia mencangkup umum, masuk di situ jenisnya. Kalau disebutkan ini isim, seluruh jenisnya masuk. Contoh rajulun, maka dari kata rajulun ini masuk seluruh Bani Adam yang sudah balik. Naam, Awang, Matafik, Zalfa dan lain-lain, ini semua masuk. Paham? Ini namanya nakirah. Abai masuk nggak? Udah balik belum? Oh udah. Gitu ya. La yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Dan isim tersebut tidak mengkhususkan satu saja tanpa yang lainnya. Ya, tidak mengkhususkan awang saja tanpa zalfa. Tapi apa? Syai'. Am dia. Nah, makanya sebenarnya la yakhtassu bihi wahidun duna akhar ini kalau tidak didatangkan pun tidak masalah. Ya. Kalau tidak didatangkan pun tidak masalah. Yang penting udah dia syai' fi jinsi, itu termasuk di dalamnya isim yang nakirah. Nah. Wa taqribuhu, pendekatan pemahamannya, kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih. Setiap kata yang cocok masuk alif lam padanya. Contohnya ar-rajul wal faras. Maksudnya sebelum kemasukan alif lam, ini rajul bisa masuk alif lam. Paham ya? Qala syarih, an-nakirah diddul ma'rifah. Nakirah itu adalah lawan dari ma'rifah. Wa hiya madalat ala syai'in ghairu muayyan. Dia adalah kata yang menunjukkan atas suatu yang belum dipastikan, yang masih umum. Itu namanya an-nakirah. Faqad arafa al-musannif rahimahullah biqaulih. Dan sungguh musannif itu telah mendefinisikannya dengan ucapannya kullu min syai' ila akhiri. Ya Allah, berisik banget san. Ini bocah. Suruh berisikkan di belakang aja sana main. Atau di depan. Khawatirnya nanti pas direkam ini suara bocah banyak mengganggu. Faqaulu kullu ismin, perkataan wasannif setiap isim kharaja bihil fi'il wal harf, mengeluarkan huruf dan fi'il. Faqaulu syai' ay amun, umum. Fa kharaja bihil ma'rifah, maka kata ini bisa mengeluarkan ma'rifah. Fa inna tadullu ala muayyan, karena yang ma'rifah itu menunjukkan atas suatu yang telah dipastikan. Zaidun, buat siapa? Buat Zaid. Bukan buat Abai, bukan buat Bintang. Ya. Muayyan ini, sudah pasti. Menunjukkan atas zat yang diberi nama dengan nama Zaid. Wa qawlu fi jinsi ay fi afrodi jinsi, pada setiap individu jenisnya.
Li'anna syuyu'a innama yakunu fi afrodil jins. Karena namanya syuyu' tersebarnya, ya menyebar umum, mencangkupan itu dia adanya hanya pada individu jenis itu. Individu jalfa, individu barok, individu azmi, faik dan lain-lain. Gitu ya. Dari kata rajulin. Wal muradu bil jins, yang dimaksud dengan jenis adalah al-amrul kulli, perkara yang mencangkup, yang menyeluruh. Alladzi yang dari tahtahu afradun, yang masuk di bawah kata tersebut setiap individu. Paham ya? Kitabun masuk dari kata kitab, ini kitab al-amru kulli namanya. Yang dari jubihi atau yang dari tahta hadzal kitab afradun. Setiap jenis kitab masuk dari kategori kata kitab ini, paham? Mau kitab tauhid, mau kitab apa namanya? Akidah, kitab nikah, kitab nahwu, fikih, ini masuk dari kategori apa? Kata kitab, paham ya? Nah, seperti rajul masalan, contohnya fa innahu jinsun yang dari tahtahu ya kullu dzakarin balik. Sesungguhnya dia itu kata jenis yang masuk di bawah kata tersebut setiap zakar, lelaki balik yang sudah balik min bani Adam, dari anak Adam. Fayashmal Zaidan wa Amran wa Muhammadan, maka mencangkup Zaid, Amr dan Muhammad. Wa ghairahum min afradir rijal, dan selain dari mereka dari setiap individu lelaki. Nah, rijal ya, antum rijal bukan? Rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa menggunakan lafaz rijal? Giliran kalau yang lain waisa dzakaru kal unsa. Zakar itu tidak seperti unsa. Nah, lelaki tidak seperti perempuan. Giliran dibedakan kayak gitu, pembedaan pakai zakar. Tapi kalau giliran ya, dari ayat ini menunjukkan atas kepemimpinan, kenapa kita kata rijal? Ar-rijal qawamun 'alan nisa. Kenapa? Karena rijal adalah sifat. Karena setia, yang rijal karena ada sesuatu yang bukan hanya zakar, paham? Setiap rijal zakar, tapi zakar belum tentu rijal. Rijal tuh kuat, itu menunjukkan kepemimpinan di dalamnya gitu. Enggak cengeng. Ya, enggak itu namanya rijal. Antum? Rijal atau zakar? Rijal dan zakar. Ya, ilzam dalik insya. Rijal mi? Ya. Wa qaul la yaqtasu bi wahidin akhar, hadza tafsirun li qauli sya'in fi jinsi. Ini tafsir untuk ucapan musannif sya'in fi jinsi. Fa inna ta'rif qad tamma biduni. Sesungguhnya definisi itu sebenarnya telah sempurna tanpa adanya perkataan la yaqtasu bi wahidin akhar. Mana yang lainnya? Antum hakim. Kelas 2 mana? Mana? Ngapain? Suruh ikut. Mau ikut nggak belajar nahwu gitu? Bisa kalau Yang mau aja. Walhasil, kesimpulannya anna nakirah, bahwasanya nakirah itu karajul, seperti rajul. Iya. Karajul ya, seperti rajul. Ya allati yasihu itlaquha ala fardi jinsiha, yang bisa kita gunakan ya. Yasih, yang sah penggunaannya ala fardi jinsiha, atas individu jenisnya. Paham ya? Nah, ini rajul, ini rajul, ini rajul, sah nggak? Ini rajul, amrun rajul, barak rajul. Nah,
Wala takhtassu bi Zaidin duna Amrin au Muhammadin duna Bakrin. Tidak khusus dengan kata Zaid tanpa masuknya Amr atau Muhammad tanpa masuknya Bakar. Fakadha taqulu fil lafzi imra'ah. Demikian pula kita katakan pada lafaz imra'ah. Masuk kolam, mau standar, mau Joyko, Kenko, mau pilot, mau Itihad, ya, mau Garuda Indonesia. Kalau ada merek kolam nama kayak gitu masuk nggak? Masuk. Kitabun, kitab contohnya. Wa nahwiha minan nakirah, dan semisalnya dari nakirah. Wa taqribu ta'rifiha ila fahmil mubtadi', dan pendekatan definisinya, definisi nakirah, pemahaman nakirah untuk memahamkan pemula, an yuqala, kita bisa katakan hiya kullu ismin, dia setiap isim salaha dukhuli al mu'arrifati alaih, yang bisa masuk al, yang mu'arrifah, yang membuat jadi ma'rifah pada kata tersebut. Seperti rajulun dan farasin. Fa innaha nakiratan, dia nakirah. Lianna al mu'arrifah, karena al mu'arrifah tasluhu, bisa anta dakhula alaihi, masuk pada keduanya. Fataqul ar-rajul wal faras. Tanbihani, dua tanbih. Ahaduma qauluhu salaha bi fathil lam wa dhammiha. Tanbih pertama itu perkataan atau fi'il salaha itu bisa memfathahkan lam, bisa mendhamahkan lam, bisa saluha. Wal fath afsah, memfathahkannya lebih afsah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Dalam riwayat idza saluhat saluha al jasadu kullu. Kesan yang kedua, qala al-Kafrawi, berkata al-Kafrawi, wa kana al-aula lil musannif an yaqula rajulun wa farasun. Dan yang lebih utama itu sebenarnya musannif itu mengatakan rajulun wa farasun pada contoh nakirah di matan, min ghairil alif wal lam, tanpa disebutkannya alif lam. Kenapa? Li'annahuma bil alif wal lam ma'rifatani la nakiratan. Karena keduanya kalau dengan alif lam itu jadi ma'rifah, bukan nakirah. Karena sedangkan kita butuhnya contoh yang nakirah. Illa, hanya saja an yujab anhu, kita bisa jawab dari perkataan itu bi annal murad, bahwasanya yang dimaksud oleh musannif itu adalah ar-rajul wal faras ay qabla dukhulil alif wal lam alaihima. Masyaallah, sebelum masuk alif lam pada keduanya. Inilah husnul kepada para ulama. Kama alam, sebagaimana yang telah kita tahu. Fal as'ilah, dikerjakan boleh. Sekarang masuk ataf. Selesai bab nakirah ma'rifah, kemudian kita masuk ataf. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babul ataf, bab ataf. Wa huruful ataf asyarah. Wa huruful atfi asyaratun. Huruf ataf ada 10. Wahiyal waw wal fa, dia adalah waw dan fa. Wa thumma, wa au, wa am, wa imma, wa bal, wa la walakin, wa hatta fi ba'dil mawadi', dan hatta pada sebagian tempatnya. Naam. Qala syarih hafizahullah, al-atfu fil lugha al-mail. Ataf dari secara bahasa itu adalah al-mail, mengikuti, kecondongan. Adanya kecondongan. Atafa al-fulan al-fulan. Fulan condong kepada fulan, alhamdulillah. Salah. Atafa al-fulan al-fulan, misalnya gitu ya. Ada kecondongan. Yaqal atafa Zaidun ala Amrin. Nah, Zaid itu memiliki kecondongan kepada Amr. Idza mala alai birrifq warahmah. Ini ada sebentar, ada muqayyidnya. Ya. Ketika condong kepadanya dengan kelembutannya dan kebaikannya. Wastilahan, secara istilah ataf itu ada dua.
Air dong. Secara istilah ataf terbagi dua, ataf bayan, ataf nasak. Bismillah. Ataf bayan walam yadhkuruhu al-musannif, belum disebutkan oleh musannif. Kedua atfun nasak, kedua adalah ataf nasak. Ataf nasak itu adalah yang kita akan pelajari sekarang. Fa amma atful bayan, disebutkan di sini ataf bayan dulu secara umum. Adapun ataf bayan ya tabi'. Dia adalah tabi'. Sama pengikut juga berarti. Al-jamid. Jamid. Berarti keluar darinya mustaq. Naam. Al-muwaddih limatbu'ihi. Yang menjelaskan, perannya dia menjelaskan limatbu'ihi, untuk yang diikutinya. Fil ma'arif, kalau ma'rifah. Kalau ma'rifah. Wal mukhassis lahu, dan mengkhususkan buat yang diikutinya fin nakirat, kalau nakirah. Contoh, misalu tawdihihi lil ma'rifah. Contoh perannya dia sebagai menjelaskan untuk yang ma'rifah, qauluka, perkataanmu. Ja'a Zaidun abuka, datang Zaid, bapakmu. Sekarang Zaid namanya banyak enggak? Kita lagi ngumpul. Ana bilang ke antum, Ja'a Zaidun, datang Zaid. Ini mungkin teman ana yang namanya Zaid. Paham? Mungkin ternyata bapak antum ada sebagian antum yang namanya bapaknya Zaid. Untuk menjelaskan bahwasanya Zaid yang datang ini bukan teman kita, tapi bapak antum, maka ana katakan, Ja'a Zaidun abuka, datang Zaid, yaitu adalah bapakmu. Paham? Bukan Zaid teman kita. Paham ya? Mafhum? Baik. Fa'abuk atfu bayanin ala Zaid. Ataf bayan buat Zaid, dzukira li tawdihihi, dia disebutkan untuk menjelaskan kata Zaid. Mafhum ya? Itu namanya atfu bayan, makanya juga dikatakan bayan, menjelaskan gitu kan? Ya, menjelaskan. Karena belum dipahami, belum jelas Zaid yang mana yang datang dari yang diajak bicara ini. Mithalu takhsisi lin nakirah, contoh na'am, mengkhususkannya dia untuk nakirah. Qauluka, perkataanmu, hadza khatamun, ini adalah cincin, hadidun, yaitu dari besi. Sekarang cincin banyak enggak? Banyak kan? Ada cincin dari emas, cincin dari perak, cincin dari plastik, cincin dari duit, ya, cincin dari manapun ya. Naam. Sekarang datang hadidun, itu untuk mengkhususkan cangkupan kata khotam. Mengkhususkan cangkupan kata khotam. Sebelum datang hadid umum, ada khotam, ini adalah cincin. Ya, cincin apapun itu masuk di situ. Tapi datang hadid itu untuk mengkhususkan lafaz khotam. Paham ya? Maksudnya adalah cincin yang dari si hadid atau bayan ala khotam dzukira li takhsisih. Mithaluhu min tanzil qauluhu ta'ala, ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman linnas wa mimma in sadid. Fal bait atau bayan buat Ka'bah, dijelaskan, disebutkan untuk menjelaskan. Nah, disebutkan untuk Ka'bah, maksudnya adalah al-bait al-haram. Nah, wal haram sifat li bait, al-haram sifat buat al-bait. Sadid atau bayan alal ma, dzikra li takhsis, disebutkan untuk apa? Mengkhususkan. Ini minumannya orang neraka. Nah, ya. Toib.
Sekarang Anda tanya, sebentar, banyak nggak air? Kalau kita sebutkan ma aja, mencakup di situ apa aja gitu kan? Mimma in hamim, segala macam. Nah, ini disebutkan sadid itu atfu bayan. Ataf yang dia menjelaskan atau afwan mengkhususkan dari segala macam air yang ada di neraka. Paham ya? Nah, itu namanya ataf bayan lin nakirah. Baik. Syahidnya dari sini adalah ini mereka semua mengikuti sebelumnya. Paham? Mereka semua mengikuti i'rab sebelumnya. Nah, jadi dia sebagaimana nantinya akan dijelaskan di bab badal. Sebenarnya ataf bayan itu kurang lebih badal. Kul ming kul. Ntar insyaallah akan dijelaskan. Wa amma atfun nasak, adapun ataf nasak, barakallahu fikum, wa tabi', dia adalah tabi', pengikut juga. Berarti antum enggak usah pusing-pusing i'rabnya apa. Bismillah. Enggak usah pusing-pusing i'rabnya apa. Dia tabi', mengikuti yang sebelumnya. Alladzi yang yatawassat, diperantarai, bainahu, antaranya, antara yang ngikut, wa baina matbu'ihi, dan antara yang diikuti, ahadu hurufil ataf al-atiyah. Diperantarai oleh apa? Diperantarai oleh salah satu dari huruf-huruf ataf di bawah ini. Tadi sudah disebutkan kan asyarah kan? Nah, qaulul musannif huruf ataf asyarah, hadza ala qaul bi anna imma atifah. Perkataan musannif huruf ataf itu ada 10. Ini adalah pendapat di atas pendapat bahwasanya imma dia masuk menjadi huruf ataf juga. Wa sahihu khilafuhu kama sayati. Dan sahih, pendapat yang paling sahih itu khilafu dzalik, menyelisihinya. Artinya apa? Imma bukan huruf ataf. Paham? Paham Marsya? Paham Ruswan? Kim? Nah, insyaallah ta'ala fa'ala hadza hiya tis'atun la 'asharatun. Dia jadi 9 enggak asyarah 10. Fa awalu hadhil huruf al waw. Maka awal dari huruf ini adalah huruf wa hiya ummul bab, dan dia adalah ummul bab. Walihadza bada'a bihal musannif, oleh karenanya musannif memulai dengannya. Wahya limutlaqil jama', dan dia itu maknanya, faedahnya untuk memberikan mutlaqil jama', menggabungkan hukum secara mutlak. Menggabungkan hukum secara mutlak. Bimana maksudnya adalah annaha la tufidu tartiban wala ma'iyatan. Bahwasanya ma itu tidak memberikan faedah tartib, tidak memberikan juga faedah ma'iyah, kebersamaan. Contohnya, ja'a Zaidun wa Amrun, datang Zaid dan Amr. Ini Zaid dan Amr ada waw di tengahnya, ya enggak? Ini namanya ataf an-nasak. Paham? Ataf nasak namanya. Amr dia tabi'. Tabi' ke mana? Ke Zaid. Amr mengikuti Zaid dari sisi i'rabnya, dikarenakan dia ataf nasak, paham ya? Nah. Baik. Wow, sekarang dijelaskan di sini faedahnya itu mutlaqul jama'. Maksudnya mutlaq jama' adalah apa? Hukumnya disamakan secara mutlak tanpa memberikan faedah tartib dan ma'iyah. Artinya apa? Enggak mengharuskan Z terlebih dahulu baru Amr. Paham? Kalau gitu kan tartib. Datang Z baru Amr. Enggak kayak gitu kalau pakai waw. Paham ya? Dan enggak juga memberikan makna kebersamaan. Datang Z bersama Amr. Enggak. Tapi udah intinya datang Z dan Amr. Mau Z duluan ke, mau Amr duluan ke, atau Amr duluan ke, paham ya? Yang penting hukumnya sama-sama datang. Sawa'un kana maji Z qabla maji Amr au ba'da wa ma'ahu. Sama aja ini hukumnya. Ya, datangnya Z itu sebelum datangnya Amr, atau setelah datangnya Amr, atau bahkan bersama dengan
amr. Faja fi'il madhi, zaid fa'il. Wal waw harfu ataf, waw huruf ataf. Wa amr ma'tufun ala zaid. Dia ma'tuf ala zaid. Paham ya? Amr ma'tuf ala zaid ini buat cara i'rab ya. Ma'tuf ala zaid. Jadi diikuti kepada zaid. Wa zaid wal ma'tuf ala marfu. Nah, diatafkan kepada marfu, marfu mithlu sama, hukumnya juga marfu. Paham ya? Itu namanya ataf. Ikut dia. Baik. Wa alamat rafihi ma'a dhamma dhahira ala akhirih. Alamat rafanya dhamma dhahira di akhirnya. Waqis ala hadzal i'rab dan kiaskanlah di atas i'rab ini baqiyatul amsilatil atiyah. Sisa dari contoh-contoh di bawah ini. Asal yang kedua al-fa. Huruf ataf kedua adalah fa. Wa hiya li tartib wa ta'qib. Fa maknanya tartib. Wa mana tartib? Makna tartib adalah an-natsani ba'dal awal. Yang kedua datangnya setelah yang pertama. Ja'a Zaidun fa amrun. Datang Zaid kemudian Amr. Siapa dulu yang datang? Zaid. Ini makna tartib. Wa makna ta'qib? Makna ta'qib adalah an yaqa'a tsani ba'dal awal bila muhlatin. Ya. Yang terjadinya yang kedua, bismillah. Setelah yang pertama, bila muhlatin, tanpa adanya jeda waktu. Tanpa adanya selang waktu yang panjang, selang waktu gitu ya. Bidhammil mim. Muhlah. Ai tarakhin wa ta'akhur, tanpa adanya tarakhi. Selang waktu wa ta'akhur dan akhir. Nah, contohnya ja'a Zaidun fa amrun. Idza kana maji'u amrin aqaba maji'i Zaidin min ghairi muhlah. Ketika datangnya Amr itu setelah datangnya Zaid tanpa adanya jeda waktu. Jadi pahami? Nah. Asalis yang ketiga summa bi dhammi tsa wa ya tartib wa tarakhi. Nah, ini bedanya kalau summa pakai tarakhi. Tartib dan tarakhi. Berarti tarakhi apa? Ada jeda waktu, gitu aja, simple. Mana tarkib? Kata qaddam, mana tarakhi an yaqa tsani ba'dal awal bi muhlah. Nah, dengan jeda waktu. Ja'a Zaidun tsumma Amrun idza kana maji'u Amr ba'da maji' Zaid bi muhlah. Paham ya? Arab yang keempat au wa hiya tusta'mal li ma'anin. Au ini dia digunakan untuk banyak makna. Minha di antaranya asyak. Ja'a Zaidun au Amrun idza kunta syakan fil ja'i minhuma. Datang Zaid atau Amr. Kapan ini digunakan? Ketika kamu itu ragu dari datang di antara keduanya, siapa yang datang. Paham ya? Di antara datang salah satu dari yang keduanya. Nanti dijelaskan di kitab selanjutnya tentang awin. Al-khamis yang kelima am. Wa hiya li talabi ta'yin ba'da hamzatil istifham. Dia untuk meminta penjelasan setelah adanya hamzah istifham. Contohnya aja Zaidun am Amrun. Apakah Zaid yang datang atau Amr? Paham? Kapan ini digunakan? Idza kunta aliman anal ja'iya ahaduhuma. Kalau kamu telah mengetahui bahwasanya yang datang itu salah satu dari keduanya. Walam ta'lam, tapi kamu enggak tahu ainahu, siapa dengan jelas yang datang. Enggak tahu dengan jelas yang datang itu siapa. Wa talabta minhu ta'yinah, maka engkau meminta darinya penjelasannya. Siapa yang datang? Aja Zaidun am Amr? Apakah Zaid atau Amr yang datang? Ada amnya, paham ya? Itu li talabi ta'yin namanya. Wa li hadza yujabu ani su'alil madhkur bi ta'yin ahadima. Oleh karenanya dijawab dari soal yang disebutkan ini dengan ta'yin, menjelaskan salah satu dari keduanya. Dikatakan Zaid atau dikatakan Amr. Paham? Kalau yang datang Zaid maka jawab Zaid. Am ja'a Zaidun am Amr? Aja'a Zaidun Amr am Amr? Kalau yang datang Zaid? Zaid. Naam. Wala yujabu bi na'am wala bila. Tidak dijawab dengan na'am atau dengan la ya. Walaupun setelah sebelumnya hamzah istifham. Yang mana kita tahu di dasar dulu kalau pakai hamzah istifham jawabannya dengan na'am atau enggak? La. Ahadza
kufi. Apakah ini kufi? Jawabannya apa? Naam. Gitu kan? Sudah pahami? Kapan digunakan la atau naam? Ketika tidak adanya am. Tapi kalau adanya am, itu nggak bisa gunakan jawaban dengan la atau naam. Tapi menggunakan salah satu dari keduanya yang ditanya. Ya? Nah. Menggunakan jawaban yang ditanya, yang ingin dijelaskan. Wala biqauli ja'a ahaduma. Dan tidak juga dijawab dengan ucapan jahaduma li'adamil faedah, karena tidak adanya faedah, karena pengen jelasin siapa gitu kan. Hadis yang keenam, imma lalu ya. Yang keenam adalah imma al-maqsuratu al-hamzah al-masbuqatu bimithliha. Yang dikasrah. Nah, hamzanya al-masbuqatu bimithliha. Yang dia itu didahului dengan yang semisalnya. Maksudnya gimana? Wahia mithal au. Dia seperti au. Dia seperti au untuk apa? Syak. Contohnya ja'a imma zaidun wa imma amrun. Nah, paham? Ja'a imma zaidun wa imma amrun. Ini imma yang kedua dia sebagai ataf katanya. Ya kan? Yang pertama ditafsil. Idza kunta syakan fil ja'i minhuma. Kalau kamu tuh ragu pada yang datang siapa dari keduanya. Wasahih, tapi yang sahih anna laysat bi atifatin. Dia bukan huruf ataf. Limulazamati dukhuli harfil ataf 'alaiha wa huwa al-waw. Kenapa bukan ataf? Karena ya senantiasa masuknya huruf ataf pada imma, yaitu huruf waw. Paham? Lihat, ja imma zaidun wa imma. Paham? Wa imma amrun. Yang syahid di sini adalah wa imma ya, yang kedua. Kalau yang pertama itu harful tafsil. Naam. Wa inna mana tadi? Wal atif la yadkhulu ala mithli. Dan huruf ataf itu tidak masuk kepada yang semisalnya. Wa inna ma hiya harfu tafsirin kal ula. Berarti di sini dijelaskan, ditarjih yang paling sahih oleh Syekh. Wa inna ma hiya harfu tafsirin kal ula. Tidak lain tidak bukan, ini cuma harfu tafsil saja. Sebagaimana yang pertama. Paham? Fa inna harfu tafsirin bittifaqin. Sesungguhnya itu yang pertama itu huruf tafsil dengan kesepakatan para ulama. Jadi hukumnya sama, tafsil. Asabi, ada pertanyaan? Lagi ya. 7 bal wahiyal idrab. Apa makna idrab? Makna idrab ja'ala ma qabla fi hukmil maskuti anhu. Menjadikan yang sebelum bal itu pada hukum yang didiami dari hukumnya, atau hukumnya udah enggak dianggap gitulah. Ja'a zaidun bal amrun. Datang Zaid bahkan amr. Maksudnya datang Zaid bahkan amr, itu yang datang cuma amr. Bal ja'a amrun. Bal ja'a bahkan datang amr. Itu namanya idrab. Menghapus hukum sebelumnya. Menghapus hukum sebelumnya. Jadi yang datang tuh cuma siapa? Amr. Cuma amr yang datang, bukan Zaid. Nah, paham ya? Gitu. Jadi itu bal menghapus yang sebelumnya. Naam, seakan-akan hukumnya enggak dianggap lagi. Seakan-akan hukumnya enggak dianggap, tapi yang dianggap hukumnya adalah yang setelah bal. Ja'a zaidun bal amrun, maksudnya bal ja'a amrun. Nah, Z-nya kita al-maskut anil hukum. Taib. Bal ya surifa atau sarafat al-hukm wa huwa al-maji. Bal dia memalingkan hukum, yaitu hukum datang, amma qablaha, dari kata yang sebelum bal, wa huwa z. Wa ja'alathu fi hukmil maskut anhu. Dia menjadikan pada hukum yang didiemin, berarti enggak dianggap. Fakanahu lam yajri alaihi hukmun. Seakan-akan itu tidak
jatuh padanya hukum, tidak berjalan pada Zaid hukum. La bil maji wala bi adami, tidak na'am dengan hukum datang dan tidak juga dengan hukum tidak datang. Dia tidak datang dan dia tidak datang. Kayak apa? Nafi apa namanya? An-naqidain ya. Pokoknya ya kata sebagian orang menyimpang dalam sifat Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan mensifati Allah dengan yang ada dan tidak mensifati Allah dengan yang tidak ada. Allah itu tidak mendengar dan Allah itu tidak punya sifat mendengar dan tidak punya sifat tidak mendengar. Paham? Kita tidak sifati Allah dengan mendengar dan kita tidak sifati Allah dengan tidak mendengar. Berarti Allah itu adalah ya enggak mendengar dan tidak mendengar. Bingung enggak? Gitu. Duduk tapi enggak dengar tapi enggak dengar. Ngomong tapi enggak ngomong gitu. Ini adalah an-naqidain gitu ya. An-naqidan itu hukumnya la yajtami'an wa la yattafi'an jami'an. Paham ya? Jadi imma ini, imma itu. Kayak gitu. Tsamin yang ke-8 la. Dan mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.